tetangganya. Jadi bagi orang yang tidak memuliakan tetangganya, maka apa? Itu dicap sama Rasulullah tidak beriman. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dicap sama Rasulullah tidak beriman. Kenapa? Kalau sudah Rasulullah itu bawa namanya Allah, itu betul-betul perkara yang serius. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dikumpulkan di majelis yang penuh barakah ini, di mana insyaallah selalu tercurah rahmat Allah Ta'ala, di mana majelis-majelis seperti inilah yang kita harus hadiri, karena di mana rahmat Allah dan rahmat Rasul dan Rasulullah SAW melihat kita sebagai umatnya, dan insyaallah dengan majelis-majelis seperti ini membantu kita sampai yaumil qiyamah. Sebelum kita buka wajah kita ini, kita niat dulu seperti niat yang muhdad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nahal wa rasahil ala kulli man qara'ata sanafil datna mutafara wa sahala kulli shay'in wa jalla biha fil kubra wa sahala qara wa jalla fi kulli karamatan fadlan shay'in wa ta'ara habla khairan shay'in wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu sudah membahas tentang bagaimana kita berbuat baik atau memperlakukan baik siapa? Budak kita. Budak ini ya antum sendiri tahu, dia itu meskipun seperti barang, ya bisa dijual, bisa dibeli, akan tetapi tetap dimanusiakan ya. Jangankan manusia ya, barang apapun itu. Misalkan kita punya AC atau punya sesuatu, misalkan motor, misalkan motor itu, kalau misalkan kita tidak rawat dengan baik, kita pakai asal-asal, kita pakai geradakan, itu termasuk dolim sama barang. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri, bisa-bisa menjadi tak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yaitu apa? Punya motor, ya. Tak pernah diganti oli, tak pernah diisi bensin. Kalau pokoknya sekiranya motornya itu tidak dirawat sama sekali, itu sama dengan kita apa? Tidak mensyukuri bahwa kita punya motor. Ataupun mobil sama juga, tidak mensyukuri kita punya mobil. Itu seperti itu, hal yang sepele seperti itu, sama benda mati. Bisa saja kita berdosa. Karena apa? Itu bisa saja bentuk wujud kita tidak bersyukur sama Allah Ta'ala. Kalau kita wujud, kita syukur sama Allah Ta'ala, apapun benda itu, apapun barang itu yang mati maupun yang hidup, ya, misalkan kita pelihara hewan, apalagi pelihara hewan ya, jangan sampai kita zalim atau teraniaya itu hewan, harus kita rawat dengan baik-baik. Karena apa? Meskipun benda mati bisa mengantarkan kita ke neraka kalau kita tidak jaga dengan baik-baik. Ya kadang orang ini tidak semuanya pinter jaga barang ya. Cuma sekiranya tidak dianiaya, tidak disia-siakan. Dia punya apa yang disia-siakan ya. Sekiranya dia bisa merawat, dirawat ya. Jangan sampai disia-siakan. Wa amal ihsan ilal jiran faqad amara Allah bihi fi qouli ta'ala fa'budullaha la tusyriku bihi syai'a bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub. Adapun kata yang hadat berpelakon baik kepada jiran, kepada tetangga-tetangga
Allah telah memerintahkan, benar-benar memerintahkan di dalam apa? Di dalam Quran, di dalam firman-Nya, "Fa'budullah", beribadahlah kepada Allah dan janganlah kau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbaiklah kepada orang tuamu dan kepada kerabat-kerabatmu dan kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin dan kepada tetanggamu yang dekat dan kepada tetanggamu yang jauh. Jadi apa? Kita harus berbaik kepada tetangga ya. Tapi tetap di dalam urutan itu apa? Kita harus baik dulu sama orang tua. Jangan kita baik sama tetangga tapi sama orang tua tidak baik. Kita harus baik dulu sama kerabat. Jangan kita baik sama tetangga tapi kerabat kita tidak baik. Jadi apa? Di mana di urutan itu kita harus pelan-pelan. Jadi kalau misalkan kita harus baik sama tetangga, sama orang tua dulu, habis itu sama kerabat, habis itu sama anak yatim, habis itu sama orang miskin, baru sama tetangga. Jadi setiap di mana ya, Al-Quran itu bukan, tidak ada maksud untuk diurutkan seperti itu. Contohnya seperti wudhu saja ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bis-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqim. Itu berurutan. Kenapa? Karena itu nanti jadi tertib. Ya, jadi nanti supaya ini kayak wudhu kayak gini. Ya, jadi kayak gitu. Setiap urutan tuh pasti yang pertama diutamakan. Tidak misalkan tidak mungkin kan Allah Ta'ala nyuruh baik sama tetangga dulu baru sama orang tua. Enggak. Makanya ditaruh depan dulu orang tua. Habis orang tua apa? Kerabat. Habis kerabat apa? Anak yatim. Habis anak yatim apa? Orang miskin. Baru tetangga ya. Bukannya itu bukan bukan tidak boleh berbuat baik, tidak boleh pilih kasih, enggak, yes, buat baik sama semua, tapi ada had-hadnya, ada batasannya. Jadi kalau misalkan mau baik sama tetangga, baik dulu yang belakang-belakangnya, ya. Kalau yang belakang-belakangnya tidak baik, pasti nanti baik sama tetangganya cuma pura-pura, munafik. Ya, kalau yang belakang-belakangnya tetangga tidak baik sama keluarganya, tidak mungkin baik sama tetangganya sudah. Orang sama kerabatnya sendiri tidak baik ya, tidak mungkin mau baik sama tetangganya. Waqad azama Rasulullah SAW haqqal jar wa sa'ala ihsan ilaih wa balagha fi nahyi an idaihi hatta qala alaihi wassalam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithun sayuwarithuhu ayaj'alahu nasiman irasi fi mali jarihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan perkara tentang tetangga ini. Jadi betul-betul Rasulullah menekankan, kalau sudah Rasulullah SAW mengagungkan salah satu perkara, berarti Rasulullah menekankan kepada umat muslim bahwa perlakuan ini harus dikerjakan sama orang muslim. Ya. Kepada hak-haknya tetangga. Ya, jangan sampai kita tidak. Jadi intinya dari semua Islam ini mengedepankan haknya orang lain daripada haknya kita. Haknya diri kita sendiri. Karena apa? Kalau kita hak kita ya, sebagai orang muslim mengedepankan hak orang lain, maka orang lain akan mengedepankan haknya kita juga. Jadi timbal balik intinya ya. Jadi di dalam Islam ini sendiri ya intinya disuruh berbuat baik ya. Cuma haknya siapa dulu yang dikedepankan, yaitu di depan dulu yaitu orang tua, habis orang tua kerabat, habis kerabat orangnya anak yatim, orang miskin, baru tetangga. Seperti itu ya. Jadi diurutkan mana hak yang lebih penting, yaitu yang paling depannya. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbaik kepada tetangga dan menyampaikan untuk mencegah dari gangguan, ya, dari gangguan
ganggunya kita ke tetangga. Kadangnya apa, tetangga ini usil ya. Tidak semuanya orang punya tetangga baik. Moro karepe dhewe ya. Banyak memang, apalagi di golongan Surabaya ini paling banyak ya. Daerah-daerah ini wis pokoknya daerah-daerah yang kampung-kampung ini paling nemen. Kalau misalkan kepingin tetangga tidak ganggu nafsi-nafsi, ya masuk perumahan ya. Wahata sampean mati pitung dino, tunggu busuk dulu baru ketahuan di tetangganya ya. Tapi ada bagusnya ya, bukan jelek 100% punya tetangga yang dekat kayak gini. Karena apa? Karena kadang tetangga nih kalau sudah baik sama kita, jadi CCTV gratis. Kalau katanya orang-orang tuh jadi CCTV gratis. Kok bisa? Apapun yang masuk di rumah kita, apapun yang tahu, nanti pasti informasinya ke situ. Iki lho, iki anu, iki, oh iki anu, iki anu, pasti itu. CCTV-nya gratis. Ya apa caranya dapat CCTV gratis? Ya kasih buat baik sama mereka, kasih makanan, kasih apa segala macam ya. Supaya apa? Dapat CCTV gratis ya. Daripada masang kok apa rusak tuku maneh. Ya. Itu. Tapi ya gitu, tidak semuanya tetangga seperti itu ya. Kadang ada yang tidak tahu diri emang. Ya, tergantung dari kitanya. Insya Allah kalau kita berbuat baik sama tetangga, tetangga juga berbuat baik sama kita ya. Dan Nabi SAW sampai mengatakan seperti ketika Jibril ini turun untuk memberiku wasiat, kata Nabi SAW tentang tetangga, sampai aku mengira tetangga itu tak warisi, kata Nabi SAW begitu. Saking topnya malaikat Jibril ini malaikat Jibril ini memberi wasiat kepada Nabi tentang tetangga, sampai Nabi itu ngira tetangga ini diwarisi juga, dikasih waris juga. Sampai sampai hak-haknya tetangga itu betul-betul agung ya, kata Nabi SAW. Sampai tak ufakat kayak gini harus sama tetangga. Sampai Nabi sendiri terheran-heran dan sampai mengiranya mau diwarisi sama Rasulullah SAW. Waqala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarhu. Waqala alaihi salatu wassalam, man adza jarhu faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Faqala alaihi salatu wassalam, wallahi la yu'min man lam ya'man jarhu biwaqihi, yakni bidzalika syarhi wa nahi wa fitnati wallahu a'lam. Nabi SAW, man kana yu'minu billah, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya di hari akhir dan hari akhir, maka apa? Muliakanlah tetangganya. Bayangkan, ada banyak kan hadis tentang man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir pokoknya intinya berkatalah yang baik, waqul lisan wa auliyasmut, berjalan dengan baik atau diam aja. Ini termasuk perkara-perkara yang agung, di mana sampai Rasulullah SAW bilang man kana yu'minu billah. Kalau misalkan kita tidak beriman, tidak mungkin kita melakukan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Dan barang siapa kata Nabi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus memuliakan tetangganya. Jadi bagi orang yang tidak memuliakan tetangganya, maka itu dicap sama Rasulullah tidak beriman. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dicap sama Rasulullah tidak beriman. Kenapa? Kalau sudah Rasulullah itu bawa namanya Allah, itu betul-betul perkara yang serius. Iya. Apalagi kalau sudah walladzi nafsi biyadi, itu kalau sudah Rasulullah ngomong kayak gitu, sudah sumpahnya Rasulullah paling tinggi itu. Demi zat yang aku di tangannya. Sudah Nabi sumpahnya Nabi yang paling tinggi itu sudah. Karena kalau sudah seperti itu betul-betul perkara yang serius. Bukan Nabi ini tidak pernah guyonnya. Nabi ini pernah guyon.
Cuma kalau sudah Nabi sudah sumpah seperti itu tidak mungkin guyon. Lain lek jamaah lek wong saiki yo. Sumpah temenan aku ke anu padahal nyolong. Sumpah dibuat sumpah dibuat mainan ya. Ya apa ndak nangis Nabi SAW melihat kayak gini, sumpah dipermainkan sama ya. Apalagi sumpahnya itu sampai bawa namanya Allah. Wallahi billahi. Sampai kadang kalau anak pondok ini kadang apa ya? Waktu zamannya anak pondok. Kalau apa huruf sumpah itu ada 3. Kalau di nahwu itu. Wallahi billahi tallahi. Nah itu ambil ya hanu lek misalnya dibuat soft tuh. Wallahi billahi tallahi, kalau ada huruf qasam lagi tambah ya. Dibuat mainan nis. Zaman sekarang nih sumpah digaituin tulisan. Ketak. Itu. Jadi karena apa ya? Karena tambah rusaknya zaman ini. Dulu itu zaman sekarang, apalagi Imam Syafi'i, para ulama-ulama zaman dahulu itu tidak pernah gunakan sumpah, tidak pernah gunakan, jangankan bawa namanya Allah saja ya. Ngomong dia bersumpah, saya bersumpah itu tidak pernah. Karena apa? Itu betul-betul berat ya. Kalau sudah bawa sumpah, apalagi bawa namanya Allah. Itu salah satunya siapa? Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah dalam hidupnya. Karena apa? Dia takut berat bawa namanya Allah Ta'ala. Kalau sudah namanya sumpah nanti di akhirat betul-betul dituntut atas nama Allah Ta'ala. Dituntutnya langsung atas nama Allah Ta'ala. Bertanggung jawab di depannya Allah Ta'ala langsung. Bukan ya nanti semua amalan tetap di depannya Allah Ta'ala, tapi yang paling nemen ini nanti sumpah. Apalagi kok sumpah palsu. Ya, nemen ya. Dan Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, barang siapa yang mengganggu tetangganya, maka apa? Dia telah menggangguku. Bayangkan. Nabi sampai ngomong kayak gini. Barang siapa yang ganggu tetangganya, maka menggangguku. Bayangkan, siapa yang berani ganggu Nabi ini kalau bukan orang kafir Quraisy ya? Itu pun kalau Nabi tidak sabar, kafir Quraisy itu sudah ditumpuk sama malaikat Jibril apa? Dengan gunung, ya gunung Uhud itu. Saking malaikat Jibril itu saking mangkelnya ya, sama kafir Quraisy itu sampai apa? Sama Rasulullah, jangan. Rasulullah itu betul-betul Nabi yang paling sabar ya. Ya. Andai bukan Nabi Muhammad, bukan Rasulullah, mungkin Nabi yang lainnya sudah ditumpuk. Seperti ceritanya Nabi Musa ini. Nabi Musa ya. Ceritanya Nabi Musa, saking gregetnya Nabi Musa sama ini, sampai apa? Mau ditumpuk para Bani Israel mau ditumpuk apa? Sama gunung. Itu sudah greget Nabi Musa. Tapi sudah ditumpuk gunung seperti itu, masih tidak mau taubat. Subhanallah, saking dari dulunya Bani Israel nih, orang Israel nih pembangkang, bahkan gunung di atasnya tinggal digencet gini, masih belum taubat. Jadi kan para malaikat itu bukan malaikat Jibril, tidak tahu malaikat siapa. Dia itu sudah nyuruh taubat orang-orang Bani Israel. Taubat, inti sujud, minta maaf sama Allah Ta'ala, diterima taubatnya. Sudah seperti itu tidak mau taubat. Iya. Apa yang itu anak Qurannya itu sami'na, sami'na wa asaina, katanya orang Bani Israil. Dengan sombongnya dia berbicara seperti itu, sami'na wa asaina. Setelah itu saking gregetnya ini malaikat di gunung kayaknya. Di atasnya itu ditaruh gunung sama mereka. Ayo, saya tidak mau taubat. Sujud. Betul sujud mereka. Tapi apa? Bukan pakai jidat, pakai pipi. Dan sudah seperti itu, ente ngomong khoto itu artinya salah. Ente ngaku salah. Enggak. Mereka bukan nyebut khoto, tapi hinto. Sudah salah, sik minta makanan. Jadi mereka itu bukan ngomong khoto, tapi hinto. Hinto itu apa? Gandum.
Saking nemennya orang Israel tuh, saking gregetnya. Nah itu sama Nabi Musa akhirnya di apa? Di sudah katanya Nabi Musa. Ismari tidak iso, emang bebel otaknya di orang itu sudah. Tak mau ini, tak mau taubat ini. Saking nemennya ya. Ini katanya apa? Kalau misalkan kita tidak mengganggu tetangganya, maka fakot azani katanya Nabi. Akan mengganggu katanya Nabi SAW. Naudzubillah min dzalik. Kata terusannya, "Paman adzani faqad adallah." Barang siapa yang dia itu menggangguku, maka dia telah mengganggu Allah Ta'ala. Ya Allah. Ganggu Allah Ta'ala. Gimana? Kok iso? Bagaimana dosanya kalau ganggu Allah Ta'ala ini? Membuat Allah marah. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau laknat Allah itu sudah azim, sudah agung. Ya. Kalau kita dilaknat Allah itu sudah betul-betul apa? Tapi yang lebih sudah dahsyat. Tapi yang lebih dahsyat lagi itu apa? Dapat murkanya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ganggu tetangga ini dapat dua. Dapat murkanya Rasulullah dan dapat murkanya Allah Ta'ala. Ya apa nanti depan di hari kiamat nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, ketemu Allah Ta'ala sama ketemu Nabi, murka sama kita. Naudzubillah. Jangan sampai kita jangan naudzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu Nabi SAW berfirman di hadis yang lain, wallahu la yu'min man lam ya'man jarahu biwaqihi. Kata Nabi SAW, demi Allah katanya, tidak beriman dari kalian yang dimana dia tidak aman tetangganya dari gangguannya. Jadi kalau intinya kita ganggu tetangga, maka apa? Kita dicap sama Nabi SAW tidak beriman. Ya. Kalau sudah tidak beriman, sudah. Kalau Muslim itu wajar, ya. Kalau kita Muslim itu wajar. Tapi apa? Kadang Muslim itu Muslim KTP, Muslim tapi tidak sholat. Ya, Muslim tapi tidak zakat, Muslim tapi tidak puasa. Itu Muslim. Tapi kalau mukmin, kalau sudah beriman, itu pasti melakukan semuanya ya. Karena apa? Mukmin punya iman. Kalau Muslim belum tentu punya iman, tapi kalau beriman sudah pasti Muslim. Ya. Wa haqqul jar 'azim wal ihsan ilahi min ahammil muhimmat fid din wa la yatimul ihsan illa bikaffil adha anhu wa ihtimal adha minhu in adha ma istinadil ma'ruf bi badl ihsan ilahi hasbul istita'ah wa dzalika wa syukrul mu'min kamil iman kama qala sallallahu ahsin mujawatan mujawarika takuna mu'minan. Dan hak-haknya jiran ini sangat agung, salah satu perkara yang agung. Dan berbaik kepada mereka salah satu penting dari kepentingan Islam yang lainnya, kepentingan dari orang mukmin di dalam agama. Dan tidak sempurna kebaikan itu, tidak sempurna kebaikan kita kepada tetangga kalau misalkan kita masih ganggu tetangga ya. Benar kalau misalkan kita benar kita kalau misalkan ngasih makanan, ngasih ini kan kelihatannya baik. Tapi apa? Jam 12 malam, jam 2 malam orang-orang ngetok palu, tapi tetangganya enggak bisa tidur ya. Atau enggak kerja berat di malam hari, kan enggak mungkin ya. Kadang ada kalau sudah bangun rumah enggak tahu diri ya. Jam 1, jam 2 tiba-tiba ada suara bor, suara ini. Loh. Ya, pusing. Kayak tidak ada siang, kayak tidak ada pagi ya. Sekiranya kalau waktunya tidur ya jangan diganggu gitu ya. Itu ganggunya itu meskipun tidak bermaksud, itu bisa dosa. Ya. Karena apa? Bukan waktunya. Sesuatu perkara kalau yang bukan waktunya bisa jadi dosa ya. Ataupun sesuatu yang itu seperti disia-siakan ya. Contohnya ya seperti apa? Seperti misalkan rumah ini sudah dibangun misalkan. Dia tak puas hati, dia robohkan lagi.
dia bangun lagi. Itu suatu yang sia-sia bisa mendapatkan dosa ya. Kalau sudah jadi rumahnya sudah bagus, ya sudah. Mau diapain lagi? Buang harta, mubadzir. Ya. Ya seperti itu, sesuatu yang bukan waktunya itu apa bisa mendapatkan dosa. Salah satunya apa? Ganggu tetangganya malam-malam ataupun ngapain malam-malam gitu ya. Wahtimal adza min adaq wa arsinal ma'ruf badil ihsan ilaihim hasbil istita'ah. Jadi apa kata Imam Haddad? Kalian harus tahu bagaimana tetangga itu maksudnya berbuat. Maksudnya gimana sih? Kegiatannya tetangga itu gimana? Maksudnya kegiatan seperti orang lain itu gimana? Jangan sampai kita ganggu kegiatannya mereka. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi sekiranya kita ganggu tetangga tapi kita tidak tahu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu, kita harus tahu ini ganggu tidak sama tetangga, ini ganggu tidak sama ya. Kalau misalkan pagi-pagi misalkan tukang lagi kerja apa segala macam, tetangganya tidur, ya salah tetangganya, bukan waktunya tidur, waktunya kerja, waktu tidur ya. Ya misalkan lagi kerja misalkan kan kadang malu-malu tak kan kadang orang ada yang kerja di rumah ya, ada yang kerja di rumah kan. Tapi kalau misalkan jerit-jerit tak jelas ya itu cukup dosa ya. Gitu. Tidak ada maksud, tak ada jerit-jerit. Niatnya ganggu tetangganya. Nyetel lagu keras-keras kecuali kalau acara lain lagi ya. Kalau acara kan pasti sudah izin, minta maaf ya, ini acara mungkin agak ganggu ya gitu. Kalau misalkan kita sekiranya ada acara kita yang ganggu mereka, kita minta izin ya. Atau enggak kalau misalkan kalau di rumah ini kan ada setiap 2 minggu sekali kan ada majelis, mungkin mereka sudah paham jadi memaklumi ya. Dan kita sebagai tetangga juga harus memaklumi. Tidak mentang-mentang kok kita boleh, mereka tidak ya. Iku dah oleh iku karena speaker gede-gedean Kalau misalkan sekiranya mereka baik, mereka izin, mereka tidak sembrono, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mereka sembrono tiba-tiba saja seperti itu, masang tak gede-gedean, tiba-tiba dipakno di toko di mana gitu, nah itu termasuk dolim ya. Tapi kalau misalkan mereka baik-baik, niatnya mereka memang ada jelas tujuannya, kayak misalkan bikin acara kawinan atau bikin acara di dalam kampung ini, bismillah ya. Kalau sekiranya tidak mengganggu, tidak apa-apa ya. Ya ganggu sedikit lah. Cuma kan ganggunya itu ganggu yang berakhlak ya. Ganggunya itu pakai izin, minta maaf, ini tidak apa-apa. Atau misalkan majelis-majelis yang bagus, sekiranya majelisnya itu tidak sampai malam banget, sampai jam 1, jam 2, itu lain lagi ceritanya ya. Dan itu adalah yang orang yang kita berbuat baik ini sekedar semampunya kita ya. Tidak apa-apa berbuat baik tapi sekedar kemampuannya. Kalau misalkan lebih dari kemampuan, misalkan tetangganya saya minjem 100 juta, saya tidak ada uang, tak jual dulu rumah saya ya. Tidak mungkin kan kayak gitu ya. Ya sekedarnya saja, misalkan saya lapar, boleh tidak minta lauk bekas. Oh iya, tidak apa-apa. Ini sekiranya kita mampu, tidak apa-apa kasihkan ya. Kalau kita tidak mampu jangan ya. Orang-orang misalkan pinjam 100 juta, oh iya betul ya, tak jual dulu rumah baru tak kasih. Ya ini kenemenan lah gitu ya. Dan baik kepada tetangga itu adalah sifat dari salah satu sifat muslim. Bukan muslim, mukmin. Dari orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, perbaiklah perlakuan tetangga kalian, maka kalian menjadi orang yang mukmin. Jadi pertetanggaan ini diperbaiki supaya supaya kalian menjadi orang mukmin. Wa haqqul jiran bi ihsan al-aqrab minhum baban ilaihi fa aqrab. Dan paling bagusnya
siapa sih tetangga yang apa yang mendapatkan hak tetangga ini yang paling dekat pintunya kepada pintunya kita ya. Jadi yang paling berhak mendapatkan hak tetangga ini ya yang paling dekat sama kita ya. Kalau yang jauh, kalau misalnya kita tidak mampu ya sudah tidak usah. Misalkan bagikan nasi bungkus, tak bagikan apa. Kalau yang dekat dulu, jangan yang jauh dulu baru yang dekat, tak mungkin ya. Yang dekat dulu, misalkan apa baru ya kita. Nah, wallah alam. Mudah-mudahan ini manfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang mukmin, yang betul-betul mukmin, yang dimana baik pada tetangganya, baik kepada semua orang dan baik dan haknya orang lain terpenuhi dari kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita selalu rahmat kepada Allah Ta'ala, memberi rahmat kepada kita dan memberi apa semua keluarga kita rahmat Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.